Berikutnya bab la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak boleh memohonkan ampunan kepada Allah untuk bapak yang musyrik, atau lebih umum untuk kedua orang tua yang musyrik, baik dia masih hidup di saat sakit maupun sudah wafat. Memohonkan ampun ya untuk orang musyrik, apakah itu kedua orang tua, apakah itu secara umum, tidak. Memohonkan ampun kepada Allah itu adalah pertama untuk diri orang yang beriman, Rabbi ghfirli, ya, atau ucapan-ucapan yang astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya. Yang kedua, kedua orang tua kalau mukmin ya masuk dalam doa ini, Rabbi ghfirli wali walidayya, dan semua orang yang mukmin, ya, wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Coba antum perhatikan, pernah enggak di mimbar ini Jumatan itu khotibnya berdoa Allahumma ghfir jami'an nas? Pernah enggak? Kalau enggak, kalau memang ada yang seperti itu doanya, tolong khotibnya jangan pulang dulu, ya. Pak DKM berdua dengan khotibnya ditemanin siapa, klarifikasi, mendoakan semua orang. Nah, kalau ada khotib seperti ini ya, mudah, saya yakin nggak ada yang nyasar ke sini yang model-model begini. Adanya di luar-luar mungkin ya, ya kan? Pasti doanya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Memang dibatasin. Kalau ada orang protes, kenapa sih orang Islam itu kok kalau doain hanya yang beriman? Ya ini urusan agama kita, beginilah ketentuannya, ya, tentuannya. Baik. An Yazid An-Nahwi an Ikrimah, dari Yazid An-Nahwi dari Ikrimah rahimahullah, wa an Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai beliau, fi qaulihi azza wa jalla, dalam firman Allah azza wa jalla. Maksudnya Ibnu Abbas menafsirkan, menjelaskan firman Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu lengkapnya ya. Di sini dipotong ayatnya, diambil sebagiannya ya. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sudah sampai usia lanjut dalam peliharaanmu, fala taqul lahumā uff, jangan kamu katakan kepada keduanya ah. Nih ya, peringatan dini dari Allah bagi anak-anak. Nanti kalau orang tuamu itu sudah sepuh, tinggal bersamamu, kerepotin kamu harus sabar. Jangan mengatakan ah. Wala tanharhuma, kamu jangan membentak-bentak keduanya. Nah, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik, yang mulia. Nih ya, saking mulianya ibu dan bapak kita, Allah membimbing anak bagaimana ngurus orang tua yang sudah sepuh, dan bagaimana sampai berbicara kepada orang tua dibimbing langsung oleh Allah. Sebagaimana para sahabat itu dibimbing oleh Allah bagaimana berinteraksi dengan Rasulullah, bagaimana memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berbicara dengan beliau. Dan kalau sampai tidak sopan kepada Rasulullah, itu bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar ya. Ini menunjukkan betapa mulianya orang tua. Wahfid lahumā janāhadz dhull,
dan berlemah lembutlah kepada keduanya, tawadhu'lah karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati kedua orang tuaku sebagaimana mereka kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengurus aku di waktu kecil. Ya. Kemudian fanasakhat hal ayat fil bara'ah. Ayat ini dinasakh dalam surah Al-Bara'ah. Demikian penjelasannya ya. Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah Al-Isra tadi ya, ada anjuran untuk mendoakan kedua orang tua. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 113 ada larangan ya, memohonkan apa? Ampun. Ini gimana? Kalau berdasarkan penjelasan ini berarti ayat tadi dinasakh, ayat apa tadi? Al-Isra dinasakh dengan At-Taubah. Maka lin nabi, tidak patut bagi nabi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru, tidak patut memohonkan ampun lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu kerabat dekat, seperti Abu Talib misalnya ya, itu paman Rasulullah ya. Tidak, Nabi tidak boleh memohonkan ampun kepada Allah untuk pamannya. Ada lagi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu tadinya dia punya niat ingin memohonkan ampun kepada Allah untuk bapaknya, tapi setelah jelas bapaknya ini kafir, dilarang oleh Allah memohonkan ampun untuknya ya. Makanya tadi kalau berdoa itu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, karena ini masalahnya ya. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka itu adalah penghuni neraka. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, kita tidak boleh mendoakan siapapun orangnya. Anak mendoakan orang tuanya yang kafir tidak ya. Bahkan dalam ilmu faraid, ilmu waris ya, kalau orang tua itu kafir, anaknya muslim, maka beda agama ini menyebabkan tidak dapat warisan ya. Apa penghalang mendapatkan waris? Yang pertama, membunuh. Jadi kalau ada anak membunuh orang tuanya ya, anak laki-laki membunuh orang tuanya, yang seharusnya kalau orang tuanya mati itu dia dapat miliaran, nggak dapat karena membunuh. Yang kedua, beda agama ya. Tapi kadang-kadang beda agama itu masih ada yang nekat untuk nggak apa-apa gitu ya. Ini lagi rame di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mengesahkan pernikahan beda agama. Lakinya Nasrani, istrinya muslimah, disahkan. Tapi tadi saya mau berangkat, saya cari-cari berita, itu ada salah seorang anggota DPR yang minta kepada Mahkamah Agung untuk menganulir keputusan itu. Mudah-mudahan lolos, mudah-mudahan ya. Karena ini nanti jadi fitnah besar. Kalau direstui oleh disahkan, bisa saja banyak orang nekat. Muslimah enggak, yang penting saya nikah lah. Apalagi sudah ada yang berkoar-koar. Ini orang setahu saya bukan ustadz, bukan ulama, tapi masuk ke urusan nikah. Katanya kalau sudah cinta itu agama itu nggak jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Saya tahu orangnya, tapi saya tidak mau menyebut namanya. Bagi saya ini masjid ini terlalu mulia untuk menyebut orang ini. Yang penting adalah ada orang yang sudah mengatakan pokoknya kalau sudah cinta, agama itu tidak menjadi penghalang. Nah begini ini kan merusak syariat. Masya Allah, sekarang banyak sekali pernyataan-pernyataan yang parah ya. Ada yang mengatakan apa itu, Quran bukan lagi kalamullah, Masya Allah ya, macam-macam. Ada ajaran lucu, kalau berdoa itu jangan amin, amin, itu nggak bener, tapi yang bener tuh alhamdulillah katanya. Orang sebodoh ini di zaman sekarang tuh bisa
kebodohannya itu bisa diekspos, karena media ya, taib, macam-macam. Tapi alhamdulillah kita nggak usah ini, sudah diurus oleh MUI, sedang dipelajari, sedang ditabayuni itu pernyataan-pernyataannya, dan insya Allah janji Pak itu Dr. Kiai Haji Khalil Nafis, insya Allah dalam waktu dekat MUI akan mengeluarkan fatwa berkenaan dengan lembaga yang dipimpin orang ini. Ya. Antum tahulah kalau ini, kecuali antum nggak pernah ngikutin berita, ya. Kalau saya ini antum nggak tahu siapa orangnya, tapi kalau antum yang aktif mengikuti berita, nggak usah saya sebutkan, tahu kan? Nah, kalau mau tanya ya nantilah kalau siapa orangnya, itu kan viral banget itu. Baik, ya. Baik, fiqhul hadis. Kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis ini. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, imma yablughanna indakal kibara. Itu lanjutannya ahaduhuma aw kilahuma. Ini ayat berisi tentang bagaimana anak bersikap kepada kedua orang tuanya, terutama yang sudah sepuh. Apabila kedua-duanya atau salah satu dari mereka berada dalam pemeliharaan kamu, sudah sampai usia senja dan seterusnya, ya, tadullu 'alal istighfar wad du'a lil walidainil muslimaini. Ya, ayat ini menunjukkan disyariatkan memohonkan ampun dan berdoa untuk kedua orang tua yang muslim. Nih ya, baktinya anak ya. Doakan sebanyak-banyaknya agar orang tua kita itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ini termasuk bakti. Dengan catatan orang tuanya muslimain. Bapaknya muslim, ibunya muslim. Kalau bapaknya muslim, ibunya enggak muslim gimana? Kan kadang-kadang ada anak itu punya itu, sudah terlanjur dia lahir dari pernikahan, bapaknya muslim, ibunya enggak muslim. Berarti yang didoakan yang mana? Bapaknya, atau sebaliknya. Ibunya muslimah, bapaknya mungkin murtad, nah yang didoakan ibunya. Tapi kalau dua-duanya muslim, maka bayangkan ya, memiliki orang tua muslim itu dua-duanya, inilah nikmat yang luar biasa. Jadi bisa berbakti kepada keduanya dengan mendoakannya. Al-ayatus tsaniyah, ayat yang kedua, surah At-Taubah 113 tadi. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidak pantas atau tidak patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik dan seterusnya. Tadullu ala man'il istighfar wad du'a lil walidainil kafiraini, menunjukkan larangan memohonkan ampun dan berdoa. Memohonkan ampun itu berarti apa namanya? Ya sebenarnya memohonkan ampun itu bagian dari doa ya. Tapi kalau memohonkan ampun itu kan hanya satu, mohonkan ampun atas dosa-dosanya. Kalau doa itu lebih luas lagi, lebih luas. Kalau kita ahlus sunnah, akidah kita tentang alam barzah itu lurus, maka mendoakan orang tua itu sesuai dengan akidah kita. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Ya Allah, terangi kuburannya. Jadikan kuburannya adalah taman di antara taman-taman surga. Ya, ya Allah, jagalah mereka dari adab kubur. Masukkan mereka ke dalam surga. Tapi kalau orang tidak percaya dengan adab kubur, gimana? Pasti beda doanya. Kalau anak-anak yang bermadhab ahlus sunnah, dia ngerti alam barzah itu ketika orang tuanya wafat itu nanti ada ujian, ada fitnah. Dari ujian itu ada lulus, ada nggak lulus. Dampaknya ada naimul qabr, ada adabul qabr. Dan Rasulullah menghamparkan kalau ini lulus ya, itu akan dihamparkan, kuburan itu menjadi apa? Sangat luas dan seterusnya. Dari situ biasanya yang menjadi bahan untuk mendoakan orang tuanya yang di alam barzah. Ya. Anda bayangkan kalau orang itu nggak punya anak yang kenal agama, bapaknya mati, naudzubillah min dzalik, apa yang dia bisa lakukan? Yang lebih parah lagi tuh anak kadang-kadang nyolatin sholat jenazah aja nggak ngerti. Masya Allah, ya. Ini zaman sekarang ini kadang-kadang ilmu agama itu nggak dipikirkan.
Ya, baik. Fala tu'aridu bainahuma, maka tidak ada pertentangan di antara keduanya, wala hajata ilal qauli binasri ayatil barakah, dan tidak baraah, dan tidak perlu dikatakan ada nasakh di sini. Ya. Tadi hadisnya atau asarnya menyatakan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, surah Al-Isra ini dinasakh oleh surah At-Taubah. Dinasakh itu maksudnya dihapus. Tapi penulis pensyarah ini menyatakan tidak perlu ada pernyataan dinasakh karena didudukkan pada tempatnya masing-masing. Jadi dua ayat ini tetap muhkamah ya. Tidak ada yang dinasakh. Yang untuk Isra tadi, surah Al-Isra itu adalah mendoakan, memohonkan ampun dan berdoa untuk dua orang yang muslim. Sementara surah At-Taubah larangan memohonkan ampun dan berdoa untuk orang tua yang musyrik. Nah, dah tempatnya ini. Ya. Makanya memahami Al-Qur'an itu ikhwatal iman ya, nggak mungkin kita sendiri. Nanti kalau ada begini loh, ini ayat satu mengatakan menganjurkan berdoa, yang satu melarang. Ini gimana gitu kan? Termasuk ini tentang syirik. Tentang syirik, banyak orang yang teriak-teriak dengan kencangnya, dia mengatakan dosa syirik itu tidak bisa diampuni. Titik di situ. Nanti kalau ada orang yang faham Al-Quran, misalnya ditanya, ya Ustadz, bagaimana dengan firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu menghapus semua dosa. Nah, gimana jawabannya? Ini hati-hati begini ini ya. Dosa syirik itu benar tidak bisa diampuni kalau orangnya mati dalam keadaan musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi dibedakan syirik dengan selain syirik. Ini untuk orang yang tidak bertaubat. Kalau orang misalnya hari ini, saat ini dia musyrik, kemudian dia bertaubat taubatan nasuha, ya, maka berlakulah ayat innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Yang satu tadi untuk orang yang sampai mati dia tidak. Kalau zaman Nabi ya contohnya Abu Thalib lah, ya, atau yang lebih parah lagi Abu Lahab misalnya, ya, itu nggak bakalan diampuni oleh Allah. Nah, tapi kalau pernah musyrik kemudian bertobat, itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang tadinya musyrik kemudian bertaubat, masuk Islam, jadi muslim sejati. Bahkan ada mantan musyrik yang masuk dalam jajaran sahabat yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau kita baca sirah Nabi pasti kita temukan cerita Umar dikala musyrik. Bahkan penyebab dia masuk Islam itu juga disebutkan karena saudarinya itu membaca ayat Al-Quranul Karim, dia tersentuh hatinya karena sebab bacaan Quran, sampai akhirnya masuk Islam. Dan kita kenal ya, setelah menjadi sahabat Nabi sebagai orang sahabiyun jalil, sahabat besar, bahkan masuk dalam jajaran 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan menjadi Amirul Mukminin setelah atau menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Berikutnya, babu birril walidil musyrik. Bab berbakti kepada kepada orang tua yang musyrik. Kira-kira kalau anak itu ya punya orang tua musyrik, ya,
masih ada nggak kewajiban berbuat baik kepada orang tuanya itu? Sebelum saya bacakan ini, gambaran antum selama ini loh. Selama ini kalau misalnya ini ada anak punya orang tua, bahasa halusnya itu tidak seiman dengan anaknya muslim, itu masih ada nggak dalam agama ini perintah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu? Masih ada nggak? Masih, alhamdulillah. Kalau seandainya sebelum masuk ke majelis ini antum punya pemahaman, orang tua kafir biarin aja misalnya, tolong nanti direvisi ilmunya itu ya, dirubah setelah belajar ini ya, setelah belajar ini. Apalagi kalau yang punya pendapat gitu ya, orang kafir masih kata aja, menganggap ngambil harta orang kafir itu halalan thayyibah ya, menjarah barang-barang berharga miliknya, atau maling, berkomplot dengan orang, misalnya ini sindikat, ini ada orang dimasukkan ke dalam rumahnya melalui apa? Jadi pembantu. Nanti berkomplot dengan penjahat yang di luar, nguras kekayaannya. Kenapa kamu lakukan itu? Memang kenapa? Orang kafir ini fai katanya, ghanimah. Astagfirullahaladzim. Ya. Orang-orang begini ini ya, kalau seandainya dia punya pemahaman seperti itu, mau ngaji di tempat-tempat seperti ini, insya Allah ketahuan belangnya bahwa ilmunya itu nggak benar, ya, nggak benar. Baik. An Mus'ab bin Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya rahimahullah, dari bapaknya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas ini sahabi ya, semoga Allah meridainya, bila berkata, nulzilat fiyya arba'u ayat min kitabillah. Masya Allah ya, ini salah satu keistimewaan sahabat namanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya, ini pernah menjadi panglima besar waktu menaklukkan Persia ya. Sa'ad ibnu Abi Waqqas terkenal sebagai seorang pemanah yang hebat. Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya. Beliau mengatakan ada 4 ayat min kitabillahi ta'ala, yang dari Al-Quranul Karim yang diturunkan berkenaan denganku. Nih, satu orang sahabat ada 4 ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Nah, yang pertama apa? Kanat ummi halafat. Dahulu ibu saya itu pernah bersumpah, alla ta'kula wala tashrab, dia mogok makan mogok minum. Jadi kalau sekarang demo ada mogok makan, mogok apa namanya, minum ya, bahkan ada yang mulutnya diapain, dijahit, diobras. Ini ternyata bukan apa namanya, bukan idenya orang-orang di zaman sekarang. Dulu ibunya Sa'ad ibnu Abi Waqqas itu ya, ketika memprotes anaknya masuk Islam, ibunya mogok makan. Jadi setan dulu juga sudah memanas-manas itu, kamu mogok makan gitu ya. Sekarang ada kan kadang-kadang menuntut sesuatu, udah begitu nggak digubris, akhirnya nyerah juga. Ya kan? Baik. Hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai aku berpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sahabat yang ketika masuk Islam ditentang oleh ibunya, tidak direstui, bahkan ibunya itu sampai mogok makan. Sekarang banyak juga ya. Taib. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya bagimu, maka jangan kamu taati. Nih, nah, meskipun dia menuntut kamu keluar dari Islam sampai mogok makan, jangan keluar dari Islam, jangan kamu taati tuntutannya. Tapi
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Ini panduan dari Allah bagi anak-anak yang punya orang tua kafir agresif. Agresif karena dia mengajak kepada kekafirannya, ajakannya jangan ditaati tapi tetap berlaku baik kepada keduanya. Masya Allah ya. Begini ini kan ajaran luar biasa ya. Ini kadang-kadang anak itu orang tuanya muslim sejati, itu kadang-kadang dia durhaka kepada ibunya, kepada bapaknya. Padahal kalau sampai kafir agresif, ngajak murtad, ngajak kepada kekafiran, Allah bimbing anak ini, udah jangan taati ajakannya, tapi kamu tetap berbuat baik kepadanya. Wathaniyatu, ayat yang kedua, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Saya pernah mengambil sebuah pedang yang membuat aku takjub. Ya. Fakultu ya Rasulullah, saya katakan wahai Rasulullah, habli hada, tolong berikan pedang ini kepadaku. Pedang ya. Zaman dulu pedang itu akrab dengan sahabat karena jihad. Nah, kalau sekarang kadang-kadang di rumah itu pedang nggak ada. Makanya kalau ada rampok masuk kadang-kadang kita nggak siap, ya kan? Iya. Dulu itu masya Allah. Ya. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sesudah Madinah ya, itu mereka jago-jago pedang. Ya, kalau sekarang ini pendekar, waduh, karena kalau kita masuk ke cerita pendekar itu saktinya udah ya. Tapi buktikan jasanya apa? Kalau dulu sahabat-sahabat itu tidak punya ilmu kebal, tidak punya ini, tapi jasanya jelas, jihad. Ya. Perang di zaman dulu itu masya Allah, ikhwatal iman, gak kayak sekarang. Ya. Sekarang itu sasarannya, targetnya 1000 km dari sini, cukup tekan tombol itu rudalnya lari ke sana 1000 km. Bahkan sekarang ada antar benua. Bahkan di antara berita perang yang saya ikuti itu antara Rusia dengan itu, Putin itu mengancam akan melepaskan rudal nuklir antar benua. Nggak tahu mau mana yang diserang antar benua. Ya, zaman dulu itu kalau perang diawali dengan mubarozah. Dan Nabi SAW itu punya jago-jago mubarozah, perang tanding. Ya, itu benar-benar sebelum dua kubu bertarung itu maju sana jagoannya mana ini. Antum nggak pernah nonton film Risalah ya? Kalau nonton itu ada di film itu ada waktu perang Badar. Itu yang maju dari kalangan orang Islam itu hebat-hebat. Jagoannya orang musyrik itu tiga-tiganya tewas. Ya, satu dari orang muslim itu ada yang luka saja, yang lain masya Allah. Ya, hebat-hebat orang waktu itu. Pasukan berkudanya hebat, pemanahnya hebat, yang dipilih untuk perang tanding selalu ada. Ya, antum jangan menganggap bahwa Nabi itu hidupnya cuma di masjid, di ini. Enggak, Nabi satu saat di medan perang. Ya. Nah, ini kaitannya pedang disebut-sebut itu ya. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Amr bin As? Sa'ad bin Abi Waqqas, tayyib. Dia melihat pedang yang menakjubkan, kemudian meminta. Fanuzilat, lalu diturunkan ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Ada namanya ghanimah ya. Antum pernah nikmati ghanimah enggak? Nah, pernah dapat biskuit itu ghanimah itu pernah enggak? Nah, ini kadang-kadang orang enggak ada angin, enggak ada apa, katanya harta orang kafir itu fai atau ghanimah. Masya Allah. Ghanimah ini anugerah. Salah satu sumber rizkinya Rasulullah itu keren banget dari jalur ini. Salah satu sumber ya rizkinya Rasulullah itu dari ghanimah. Ini khusus anugerah Allah untuk Rasulullah dan umatnya. Tapi harus melalui jihad dan menang. Kalau jihad tuh kalah yang gak dapat apa-apa, menang itu harta rampasan perang. Masya Allah ya. Dan zaman dulu itu pernah Nabi itu dapat rampasan perang waktu menaklukkan Khaybar ya. Itu ada perak, ada kambing itu sampai kalau nggak salah itu 24.000 ekor. Masya Allah. Itu sebanyak apa itu?
Ontanya saya lupa, ribuan juga ontanya, ya. Sawah, ladang mereka yang subur-subur itu. Baik. Wasalisatu inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian yang ketiga, saya sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membesukku. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an uqsima mali, saya ingin membagi hartaku. Afa usi bin nisfi, bolehkah saya berwasiat separuh hartaku? Wasiat itu maksudnya yang diberikan kepada di luar ahli waris, ya. Karena la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris, ya. Jadi kalau anak itu misalnya begini, orang tua saya wasiat nanti kalau saya mati anakku yang nomor satu itu dapat ini, enggak boleh. Untuk urusan anak itu yang mengatur hukum Allah, bukan wasiat. Tapi kalau misalnya, nanti kalau saya mati supir pribadi saya ini dapat ini. Atau orang tua karena jengkel kepada anak-anaknya nggak ada yang berbakti misalnya, semua harta saya berikan kepada pembantu saya. Boleh nggak dalam Islam? Nih ikutin nih. Nggak boleh. Bahkan separuh saja nggak boleh. Maka ini Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, saya mau bagi harta saya ya Rasulullah, boleh nggak saya berwasiat separuh? Qala la. Nabi SAW nggak boleh. Fakultu as-sulus, bagaimana kalau tidak separuh tapi sepertiga? Separuh sama sepertiga lebih banyak mana? Separuh kan? Fasakat. Lalu Rasulullah diam. Fakanat sulusu ba'dahu jaiza. Maka setelah itu diperbolehkan wasiat itu sepertiga maksimal. Ya. Tolong orang tua ya, kita sebagai orang tua, enggak baktinya anak itu tidak menjadi penghalang untuk dapat warisan. Tidak ada dalam ilmu faraid itu anak durhaka enggak dapat warisan, enggak ada. Penghalang waris itu cuma 3. Membunuh, beda agama, dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu tidak bisa mewarisi harta dari majikannya, ya. Jadi kalau anaknya cuma bikin mangkel orang tuanya tapi tetap agamanya tidak murtad dia, maka tidak menghalangi untuk. Kadang-kadang ada anak begitu ya, dia bermusuhan dengan orang tuanya, pas mati meninggal orang tuanya dia datang. Ini kalau yang tidak paham agama, ngapain lo datang, bapak sudah mati kamu baru datang, nggak dapat bagian misalnya. Kalau saudaranya begitu, oh nggak bisa. Ini mah aturan hawa nafsu, aturan hawa nafsu, ya. Kemudian warabi'ah, yang keempat, inni syaratul khamra, saya minum khamr ma'a qaumin minal ansar, bersama sahabat-sahabat ansar. Antum jangan salah paham, jangan antum habis ini kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat ansar pada minum, nanti dulu haramkannya khamr itu kan bertahap. Dulu waktu Nabi SAW awal berdakwah di Mekah, itu orang-orang yang masuk Islam masih minum khamr apa enggak? Masih. Kenapa? Belum diutik-utik, belum disentuh, masih bebas mereka bikin. Kemudian belakangan diharamkan. Wala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Yang penting sholat dalam keadaan mabuk waktu itu masih ada ruang. Habis isya apalagi sholatnya buru-buru gitu kan, ayo buru-buru kita habis ini minum, subuh sudah waras, udah nggak kena ini. Tapi antum jangan kalau begitu kan sudah di tahap terakhir itu diharamkan secara mutlak. Nah ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau bahasa kita pesta miras ya dengan sahabat Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfai bilahya jamal, lalu salah seorang di antara mereka memukul aku dengan rahang onta. Masya Allah, mantep banget ya. Jadi berantem, inilah khamr. Khamr itu memang begini nih efeknya. Kalau minum khamr rata-rata terjadi, bukan hanya di film koboi aja, memang begini. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas dikemplang, dipukul pakai rahang onta. Kalau rahang onta kan gede ya, rahang kambing aja kira-kira kalau antum bongkar kepalanya itu kan ada rahangnya itu ya, kalau buat mukul.
Fa'ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu tahrimal khamr. Maka saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu diharamkannya khamr. Jadi salah satu sebab nuzul haramnya khamr itu adalah peristiwa yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Begini ini ada enggak di zaman sekarang? Ada ayat itu yang diturunkan berkenaan dengan kiai fulan, dengan ulama fulan, ada enggak? Ya nggak mungkin lah Quran sudah turun. Tapi dulu itu ada seorang sahabat 4 ayat Al-Quran diturunkan karena sebab beliau, berkenaan dengan beliau. Bahkan ada sahabat tanya haid, dijawab oleh Allah dengan diturunkannya ayat. Kalau sekarang orang sekarang tuh kalau tanya tentang haid ke siapa? Nah, termasuk ini yang bikin heboh ini. Beda ini kan berarti banyak yang ditanyakan, Pak. Itu puasa sunnahnya Arafah itu ngikut sana atau ngikut sini? Wah, nggak mungkin yang jawab ustadz-ustadz. Kalau zaman dulu yang jawab siapa? Kalau seandainya ada begini nih, kadang-kadang yang menjawab itu Allah langsung dengan menurunkan ayat, atau yang jawab siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah salah satu keistimewaan sahabat.